Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama ini saya akan menjelaskan mengenai metode titik tetap atau Simple Fixed Point Iteration Method. Nah, jadi metode titik tetap itu merupakan suatu metode pencarian akar suatu fungsi secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Jadi ini untuk mencari akar dari fx dengan menggunakan satu titik awal. Yang perlu diketahui bahwa jika fungsi fx yang ingin dicari hampiran akarnya, itu syarat pertamanya itu harus konvergen. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah konvergen. Misal, suatu nilai x adalah fixed point atau titik tetap, maka fungsi fx bila gx sama dengan x dan fx menjadi sama dengan 0. Untuk prosedur metode titik tetap, yang pertama itu, jika kita memiliki fx, suatu fungsi yang konvergen dengan fx sama dengan 0, maka untuk mencari nilai akarnya atau hampiran akarnya, kita terlebih dahulu mengubah ke dalam bentuk x sama dengan gx. Jadi misal kita punya fungsi fx, kita ubah menjadi sebuah fungsi gx. Kemudian kita tentukan nilai titik awalnya, misal x1. Setelah itu substitusikan titik awalnya tersebut ke persamaan gx. Sedemikian sehingga gx1 menghasilkan x2. Jadi misal kita tentukan titik awalnya dengan bernilai x1. Lalu nilai x1 ini kita substitusikan ke gx menjadi gx1 sehingga didapat nilai sama dengan x2. Nilai x2 ini merupakan sebutan bagi iterasi yang pertama. Jika kita substitusikan lagi kepada nilai gx menjadi gx2, maka akan dihasilkan x3. Begitupun seterusnya. Nah, x3 ini merupakan nilai dari iterasi kedua. Iterasi ini akan berhenti jika x sama dengan gx dan fx sama dengan 0 atau sudah mencapai nilai error yang cukup kecil. Nilai error tersebut kita dapatkan dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi nanti dalam metode iterasi kita akan dapatkan nilai iterasi dengan error yang sangat kecil. Jadi setelah itu kita dapat tentukan bahwa disitulah letak akar dari fx. Seperti diketahui sebelumnya, bahwa iterasi sederhana ini termasuk metode terbuka yang mana kita harus menentukan tebakan awal terlebih dahulu. Namun sebelum ke sana juga kita harus merubah terlebih dahulu fungsi aslinya, yaitu fx dan gx, yang mana pada codingan ini fungsi aslinya atau fungsi fx-nya yaitu ini, x kuadrat min 2x min 3, kemudian mengganti fungsi aslinya yaitu gx, yaitu akar 2x plus 3. Kemudian pada program ini menggunakan perulangan for, di mana range nilai x-nya yaitu range nilai k-nya yaitu dari 1 sampai imax, artinya sampai batas yang kita tentukan, karena pada dasarnya perulangan for pada MATLAB merupakan fundamental pemrograman yang berfungsi untuk mengulang suatu perintah dalam jumlah yang ditentukan pengguna berdasarkan pemenuhan fungsi ekspresi. Kemudian untuk gradiennya di sini menggunakan rumus yaitu gx1 min gx0 per x1 min x0, dan untuk galat atau errornya itu absolute x1 minus 0 per x1. Kemudian di sini pada program ini memuat kondisi if n, di mana pada program if y sama dengan 0 atau galat kurang dari galat 1, break n, yang artinya break ini akan bekerja untuk menghentikan paksa proses perulangan yang berlangsung, serta if absolute gradient lebih dari 1 sama juga seperti sebelumnya, hanya saja juga akan menampilkan output teks keterangan iterasi akan dipergen apabila memenuhi kondisinya. Jika tidak, maka akan terus berlanjut ke n. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ada xx sama dengan linspace min 5,5 100. Yang mana linspace ini membuat vektor baris bersih n titik yang terpisah merata secara linear antara x1 dan x2, di mana x1-nya di sini yaitu min 5, x2-nya 5 dan n-nya 100. Dan pada program terakhirnya yaitu membuat kurva atau menggambarkan grafiknya, di mana di sini ada plot x, y, yang mana plot ini memiliki fungsi untuk merepresentasikan data sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Selanjutnya hold on, yang mana ketika kita ketik hold on, maka MATLAB tidak mengganti grafik yang ada saat kita memberikan perintah gambar lain, dan seterusnya bisa kita lihat saja programnya.
sampai bawah sini. Selanjutnya mari kita coba di run. Nah, kemudian kita harus menekan enter. Masukkan nilai awalnya yaitu 4. Kemudian saya akan memasukkan nilai galatnya 0,0001 dan iterasi maksimalnya sampai 10 saja. Dan ini adalah hasilnya, di mana pada iterasi ke-10 itu mendapatkan nilai X atau akarnya yaitu 3,0001567778 dengan nilai galat atau toleransinya yaitu 0,0001045119, dan grafiknya ditampilkan di samping ini. Kita coba maximize saja. Nah, ini dia titiknya di sini. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya, yakni tentang program kedua. Nah, pada program kedua ini codingannya masih sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yakni menggunakan iterasi sederhana. Hanya saja pada codingan yang ini, perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan soal, yakni pada fungsi fx-nya yaitu gx sama dengan 3 per x min 2. Dan codingan yang lainnya masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja ada satu lagi yang berbeda, yakni pada line if. Kedua line if yang ini. Nah, line if yang ini tuh tidak menggunakan break agar meskipun hasilnya menunjukkan divergen pada iterasi tertentu, tidak langsung berhenti dan bisa berlanjut sampai pada iterasi yang kita inginkan. Dan hasilnya akan terus berjalan sampai konvergen apabila hasilnya konvergen. Kan tetapi jika hasilnya divergen, maka nanti akan terlihat oleh kita pada nilai galatnya yang semakin besar dan semakin jauh dari 0. Sedangkan apabila nilai galatnya kecil dan sudah mendekati 0, hasilnya sudah tentu itu konvergen. Kemudian langsung saja kita running programnya. Nah, di sini kita harus menekan enter dulu untuk melanjutkan. Lalu kita harus memasukkan nilai awalnya. Kita masukkan nilai awalnya yakni 4. Lalu masukkan nilai galat toleransinya, kita masukkan sebesar 0,00001 dan kita diminta masukkan nilai iterasi maksimalnya, kita masukkan 10 saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, pada hasilnya ini menunjukkan nilai akarnya yakni pada min 1,003387,304. Dan di sini menunjukkan nilai galatnya yakni sebesar 0,0013541190. Dan tentu hasil dari program yang dibuat ini ialah konvergen. Dan di sini terdapat hasil grafiknya di mana menunjukkan titik akar persamaannya sesuai dengan output yang tadi. Ini dia titiknya. Nah, pada bagian 3 ini masih sama seperti codingan sebelumnya, yaitu tentang menggunakan iterasi sederhana. Hanya saja pada codingan ini dilakukan perubahan di mana fungsi fx itu fungsi aslinya dan dirubah ke fungsi gx, di mana sebagai fungsi pengganti dari fungsi fx tersebut. Kemudian yang lainnya juga sama kecuali pada program if y sama dengan 0, di mana galat kurang dari galat 1. Dan pada program if abs ini atau gradient lebih dari 1 dips atau iterasi divergen. N tidak ada fungsi break agar meskipun hasilnya telah menunjukkan divergen pada iterasi pertama tidak langsung berhenti dan bisa berlanjut sampai pada iterasi yang kita inginkan. Dan ketika hasilnya divergen, maka nanti akan muncul teks iterasi divergen. Kita akan melakukannya atau mempraktekannya langsung. Masukkan nilai awalnya, kita masukkan nilai awalnya itu 4, nilai toleransinya itu 0,00001. Serta iterasi maksimumnya adalah 10. Nah, di sini keluar hasilnya, di mana maksimumnya 10 dan hasilnya di mana akan menunjukkan hasil akar dan error atau galat yang sangat besar serta jauh dari titik 0 grafik. Nah, ini kan galatnya lebih besar dari jauh dari grafik, maka ini sudah benar. Jadi, pada kesimpulannya adalah metode iterasi sederhana atau Simple Fixed Point Iteration Method, suatu metode yang digunakan untuk mencari akar dari persamaan kuadrat dengan memisahkan nilai y sama dengan 0, kemudian memisahkan nilai x1 dengan x yang lainnya, sehingga memunculkan fungsi yang baru. Fungsi baru ini digunakan untuk mencari nilai x yang pertama. Kemudian, nilai tersebut dimasukkan ke dalam fungsi x fx.
Jadi kemudian dari beberapa program dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan di antara ketiganya bahwa codingan pertama yang memuat persamaan Gx akar 2x min 3 itu hasil akhirnya adalah konvergen. Dan program codingan kedua pun juga dengan fungsi Gx 3 per x min 2 juga menghasilkan output yang konvergen. Sedangkan untuk codingan ketiga yang memuat fungsi Gx x kuadrat min 3 per 2 hasilnya adalah divergen. Karena semakin jauh nilai galatnya. Intinya, galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, maka semakin teliti solusi numerik yang didapatkan.